Kenapa aku yang hidup dalam kegelapan? Selalu saja ketika hampir melihat cahaya, lalu terjatuh kembali ke dalam kegelapan. Kalian sudah lama bercerai. Sebenarnya apa tujuan kalian? Jangan main-main denganku. Setiap menit di sini membuatku sesak napas. Tuan Feng. Aku beli buah, turunlah makan. Terus menunggu di sini. Kamu terluka karena menyelamatkanku, wajar aku merawatmu. Kamu peduli padaku. Tidak. Terima kasih sudah berani menyelamatkanku. Kamu asistenku, wajar aku melindungimu. Maaf. Kenapa minta maaf? Ji Weijun, Wakil Presiden Cabang Huaicheng Group Huajing. Dia sepertinya sudah bersama nona ini sebelum kalian menikah. Alasanku tidak memberitahumu. Karena ini mengancam keselamatan ayahku. Aku bisa bantu selesaikan utang ayahmu. Kamu bantu aku urus Ji Weijun. Kamu minta aku selidiki Ji Weijun. Kemunculan mendadak Ji Weijun di sisi ini. Pasti bukan kebetulan. Ada yang mengutak-atik lokasi proyek. Dan sepupu sopir tower keren itu bekerja sebagai kasir di perusahaan Lin Zongyi. Sekarang aku butuh kamu. Apa aku punya hak menolak? Tentu. Tuan Feng. Ada hal yang tidak kamu beritahukan padaku. Apa yang ingin kamu ketahui? Aku ingin tahu, seperti apa sebenarnya Tuan Feng? Menurutmu? Playboy. Orang jahat. Mungkin aku memang playboy dan orang jahat seperti yang kalian bilang. Tapi aku juga tahu, kamu dikirim ini ke sisiku. Jadi kamu juga hati-hati. Kamu mau melawan keluarga Yin. Dia, ini, yang mau melawanku. Tuan Feng. Kamu memberitahuku ini. Kamu tidak takut. Kalau takut, aku gak bakal tahan lemparan batu tadi. Antara aku sama ini cuma ada saling manfaat sama hianat. Tapi kamu beda. Aku mau ambil risiko. Emangnya kenapa kamu pikir aku mau ikut taruhanmu? Aku sih bersyukur kamu selamatin aku, tapi aku gak sanggup ambil risiko. Menurutku kita bisa kerja sama. Emang bener deh pengusaha besar, apa-apa mau diajak kerja sama. Gimana? Gak mau ya? Han King. Sekarang kamu udah masuk dalam permainan ini. Dari awal,
Permainan ini udah nentuin aku bakal kalah. Aku cuma orang biasa. Aku gak mau makin terjerumus. Entah itu pernikahan kalian atau bisnis kalian. Aku gak mau ikut campur lagi. Dah. Tuan Feng. Mungkin dari awal aku gak seharusnya nekat ikut berburu. Baru sadar waktu udah terlibat, ternyata bukan cuma risiko jadi mangsa. Tapi juga harus hadapi bahaya dari diri sendiri. Dia gak jujur ke aku. Kenapa aku harus mau dimanfaatin? Sudah lama aku ikut campur hidup orang lain. Hidupku sendiri gimana? Gimana? Tempatku ini kan tanah yang bagus loh. Lihat sana. Bue Rayanen. Area tengah itu buat BBQ. Sana-sana. Ada lahan kosong yang luas. Buat mereka santai habis makan. Ini yang kamu bilang mau usaha? Suamiku yang buka buat aku. Cepetan sayang, cepetan. Kamu, Duduk. kapan kamu diam-diam? Bukannya udah janji mau jadi saudari lajang seumur hidup? Maaf ya, diam-diam aku ingkar janji. Nih, lihat suamiku. Coba lihat, gimana? Ganteng kan? Karismanya kuat banget. Kelihatannya kaya ya. Jangan ngomong yang bener-bener gitu dong. Jangan bahas aku terus. Cerita kamu dong. Dulu kan kamu yang paling pinter di kelas. Kita semua kira kamu bakal masuk lembaga penelitian, fokus ke akademis. Ternyata malah kerja di bidang ini. Gimana? Kamu juga mendahin aku? Bukan, aku cuma kasihan sama kamu. Menurutku, kamu seharusnya punya masa depan yang lebih baik. Pekerjaan ini juga tidak buruk kok. Menumpas kejahatan untuk kebaikan masyarakat. Yang terpenting, aku tidak akan pernah melakukan hal yang bertentangan dengan hati nurani. Betul sekali. Menumpas kejahatan untuk masyarakat. Honching. Tapi apakah kamu benar-benar bahagia? Bahagia. Orang dewasa ngomongin bahagia buat apa sih? Yang terpenting adalah dapat uang. Ayo minum lagi, ayo. Xiaoli, panggang beberapa sate. Keluarkan semua bahan makanan terbaik yang kita punya di warung ini. Kapan sahamku akan diberikan padaku? Jangan terburu-buru dong. Aku beli tas baru hari ini. Lihat bagaimana bagus tidak? Sayang, kenapa kamu terburu-buru? Kumatanggo Honching. Dapatkan bukti perselingkuhan Feng Xiqian. Maka seluruh Huajing akan menjadi milikmu. Apa jaminanmu?
Hancing, jangan minum lagi. Sudah kubilang kurangi minum. Aku tidak mabuk. Baiklah, kamu tidak mabuk. Namaku Han Qianian. Bukan cuma rubah abadiku, aku juga tidak mabuk selama 1000 tahun. Baik, kamu yang paling hebat ya. Ayo jangan kedinginan, sungguhan. Di sana Kak Yun ada yang memanggilmu. Oke, segera datang. Biar aku minum lagi. Baik, tunggu di sini dengan baik, aku balik lagi. Jangan pergi kemana-mana, ingat ya. Jangan-jangan balik dong. Baiklah, mengerti. Jangan terlalu lama. Mengerti kok. Kenapa baru datang? Nona Han akhirnya paham ya. Mau ikut aku? Lin Zongi. Maaf aku salah orang. Kenapa kamu ada di sini? Kenapa aku tidak boleh ada di sini? Nona Han belum puas minum kan? Lebih baik ke tempatku minum bareng. Ayo pergi. Tidak perlu, tidak apa-apa. Asisten Han tidak angkat telepon. Cuma buat datang ke sini main asmora. Direktur Feng. Nona Han mau main asmora dengan siapa? Itu urusan dia. Itu juga haknya, menurutmu? Asisten Han. Bos Lin benar. Ini urusanku. Dan juga hakku. Sekian, kamu akan menakuti gadis itu. Aku ada urusan penting untuk dibicarakan dengan asistenku. Harap paman mau mengalah. Pinter. Nona Han. Aku di sebelah, panggil saja kalau ada apa-apa. Tiga hari. Asisten Han tidak angkat telepon. Hanya untuk menemuinya. Tuan, Anda sudah punya istri. Kenapa masih menggangguku? Apa maumu sebenarnya? Sudah kubilang, lepaskan aku tak tahan lagi. Han King, ikannya belum dapat. Waktunya menarik jaring. Ikan di laut banyak. Tak perlu kamu.
Baik. Han Qing. Nona Han bangun. Aku masih punya beberapa kotak, mau ambil? Kita lanjut. Minum sendiri saja. Aku perhatian padamu. Hari-hari panas. Kalau kamu begini di luar, mana mungkin aku tenang? Atau mungkin cari pria, ya? Yang bisa diandalkan. Aku masih belum puas. Aku ada urusan, kalian ngobrol saja. Sedih? Jangan bergerak. Rambutmu berantakan. Jangan keterlaluan. Keponakan iparku ini serakah dan suka wanita. Kamu lebih berbahaya dengannya daripada denganku. Bos Lin. Perlu antar pulang? Sungguh tidak perlu. Mimpi indah. Sobat, ini cinta segi berapa sih? Kamu punya banyak pacar, bagi dong satu. Aku bantu bagi. Aku bingung, kamu sahabat atau musuh dalam selimut? Kalau menurutku, pria baik sekarang sudah punah. Bertemu dengan orang yang kaya, setia, dan baik padamu seperti ini. Kamu masih belum segera mempertahankannya? Bagaimana kamu bisa tahu mereka kaya? Seperti suamiku itu. Iya, Bisa, kan? Buka pintu. kenapa Tuan Feng datang? Dia yang mengantarmu pulang. Ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan Tuan Feng, kan? Han King, kesabaranku ada batasnya. Perkataan Tuan Feng. Aku tidak mengerti. Baik. Kalau begitu akan kujelaskan dengan jelas. Kemana saja kamu pergi beberapa hari ini? Apalagi yang kamu lakukan dengan Lin Zongyi? Tuan Feng. Aku tidak. Lin Zongyi pernah ke sini, kan? Pesanan saya ini sekarang sudah tidak ada harapan. Berganti orang, ya? Han King. Kamu hebat sekali.
Iya. Aku memang punya kemampuan. Tuan Feng. Kamu cemburu, ya? Aku memang sedang cemburu. Bukannya kamu ingin menggodaiku? Aku sudah terpikat. Lepaskan aku. Tidak baik, ya? Bukannya kamu yang paling pandai menggoda pria? Ayo. Kamu mabuk. Kamu anggap aku sebagai apa? Istri Feng? Han King, aku selalu hanya menganggapmu sebagaimu. Yang kuat memangsa yang lemah adalah hukum di dunia hewan. Saat ini aku adalah yang lemah itu. Aku takut kamu jatuh cinta padaku. Saat ini, akankah aku benar-benar jatuh? Kita tidak bisa seperti ini. Aku dengar hari ini istri Direktur Feng akan datang. Aku belum pernah bertemu, sebentar lagi akan bertemu. Istri sudah datang. Ayo. Feng Xichen mana? Bos Yin, Anda sudah datang. Direktur Feng tidak ada di sini. Kalian berberapa? Kemana perginya Feng Xiqian? Memang Direktur Feng tidak ada di sini. Tidak ada. Bagaimana dengan urusan yang saya berikan padamu? Apakah kamu sudah mengawasinya dengan ketat? Bos Yin. Saya merasa bahwa asisten Han bukan orang biasa. Kita harus menunggu sebentar. Baiklah, saya ingatkan kamu, jaga tempat ini dengan baik untukku. Jangan sampai terjadi masalah apapun, paham? Bos Yin tenang saja, saya akan mengawasinya dengan ketat. Selamat jalan Bos Yin. Asisten Han. Kota sudah mengirim orang untuk memeriksa lelang proyek. Kenapa kamu masih di sini? Saya akan segera pergi. Barang yang kamu minta sudah saya dapatkan. Asisten Han, kamu memang tidak mengecewakan saya. Kalau begitu, sampai bertemu malam ini.
Feng Xiqian. Halo Asisten Han, saya Ji Wei Jun. Di mana Yinyi? Dia ada urusan jadi tidak bisa datang, dia menyuruh saya menggantikannya. Mari minum bersama. Bos Ji datang menggantikan Nona Yin. Sepertinya bukan cuma mau minum bersama saya kan? Saya datang menemui Anda, harap Asisten Han bisa tutup mulut. Keputusan saya juga merupakan keputusan Yin Yi. Tidak akan saya sembunyikan dari Asisten Han. Saya sudah lama mencari partner yang sejalan dengan saya. Bekerja di bawah orang bukan sida-sida saya. Lalu apa yang diinginkan Bos Ji? Urusan yang Yin Yi suruh kamu kerjakan. Kabarnya kamu sudah berhasil mendapatkannya. Cepat berikan padaku. Lalu apa yang bisa kamu berikan padaku? Asisten Han adalah orang yang pintar. Burung yang baik memilih pohon untuk bertengger. Kamu harus membuka mata dengan lebar. Setelah saya menjatuhkan Feng Xiqian, kita berdua akan hidup nyaman. Apakah kamu mengancam saya? Mengatakan ancaman itu terlalu keras. Ini yang namanya saling menguntungkan. Kalau memang saling menguntungkan, ikuti saja rencana saya. Mengambil risiko besar belum tentu menang. Tapi kalau tidak berani ambil risiko, bagaimana tahu siapa yang bisa berbalik arah? Kakak ipar dan Yini belum datang, kamu malah sudah sampai duluan. Mari kita minum bersama. Kamu juga di sini? Dengar-dengar ada pertunjukan menarik hari ini, aku datang untuk nonton. Hari ini adalah pesta keluarga kami di Huajing. Selamat bersenang-senang, Bos Lin. Lama tidak berjumpa, Direktur Feng. Bos Ji. Sepertinya panggilan Direktur Feng harus diubah. Tidak menyangka, ya, Direktur Feng? Saham yang aku pegang sudah lama melebihi milikmu.
Dengarkan aku, semua. Mulai hari ini, aku adalah Direktur Wan Li. Ini benar-benar luar biasa. Rasanya beban di pundak jadi lebih ringan. Ayo, angkat gelas bersamaku. Selamat kepada Direktur baru Grup Wan Li, Bos Ji. Tapi aku jadi penasaran. Siapa yang menunjukmu? Dan dari mana kamu dapatkan stempel ini? Kalian ngapain? Aku Direktur Wan Li, lepaskan aku. Direktur? Lalu, tahukah kamu mencuri stempel itu melanggar hukum? Bawa pergi. Kamu. Kalian ngapain? Lepaskan dia. Sayang, tolong aku. Han King, berani-beraninya kamu mempermainkanku. Kalian bekerja sama menipuku, ya? Penipu. Jangan bicara dulu. Ini. Berani-beraninya kamu mempermainkanku. Ayah, aku duluan pergi. Ada apa ini? Direktur Yin. Ji Weijun tidak puas dengan Anda yang mendukung Direktur Feng. Jadi dia mencuri stempel dan memasukkan surat penunjukan. Ingin menjadi Direktur Wan Li. Aku sedang tanya dia, kamu ikut campur apa? Direktur Yin, dia asistenku. Dia asistenmu? Ya. Bukti fisik semuanya ada di sini. Apa lagi yang perlu kamu jelaskan? Memanfaatkan status asisten. Ikut campur urusan keluarga kami, keluarga Yin. Siapa yang berani memberimu nyali? Nona Han, kau harus tahu diri. Jangan salah menggoda orang. Direktur Feng dulu ada perjanjian dengan Pei Dong. Meneruskan Hua Jing. Pertama menikahi ini,
Kedua, tidak boleh bercerai di masa depan. Nonahan, masa mudamu begitu indah. Jangan ikut campur dalam pernikahan orang lain. Kita tidak bisa seperti ini. Aku meremehkan kewarasan asisten Han. Aku melebih-lebihkan kewarasanmu. Bekerja sama denganku. Baru aku bisa kembalikan kebebasanmu. Dari maksud Bapak Feng. Sepertinya sudah tahu rencana mereka. Mau balas tipu. Han King, sekarang aku hanya bisa percaya padamu. Karena kau sama sepertiku, terpaksa. Ya, aku terpaksa jatuh sampai begini. Bisakah kau lepaskan aku? Aku tidak mau terus terjerumus. Han King, kuharap kau bisa lebih pintar. Baik itu kau, maupun aku, cuma pion keluarga Yin. Soal ayahmu, kau tak perlu mengorbankan dirimu lagi. Coba percaya padaku. Ji Weijun akan menjegalmu dalam rapat pemegang saham sebulan lagi. Dia mau memisahkan Wan Li. Mulai hari ini, temani aku mainkan sandiwara ini. Aku akan temanimu sampai akhir. Kau mempermainkanku, Feng Xiqian? Percayalah, Han King. Bisakah aku percaya padamu? Kakak kepar. Kalian sepertinya salah paham. Nona Han adalah wanitaku. Sekarang aku umumkan. Tidak terlambat kan? Hansing. Semua salahku. Mulai sekarang kaulah yang terpenting, oke? Tak sangka Bos Lin dan asisten kami punya hubungan seperti ini. Apakah urusanku harus dilaporkan satu persatu padamu? Cuma penasaran saja. Sudah berapa lama? Sebelum ke Huajing? Kami baru saja. Aku sedang bertanya padamu. Feng Xiqian, cukup. Demi orang luar, lihatlah kalian berdua jadi seperti apa. 1-2 orang. Jiankon salah mengenali orang. Kakak kepar. Hansing bukan orang luar. Dia benar-benar wanita aku. Pei Dong harus ke rumah sakit. Semuanya bubar saja.
Kamu sebaiknya jelaskan dengan jelas padaku. Aku juga dimanfaatkan oleh Feng Xiqian. Baik itu Lin Zongyi maupun Feng Xiqian. Perasaan palsu atau niat buruk mereka padaku hanyalah pisau untuk saling menyeimbangkan satu sama lain. Maksudmu? Kamu mengakui di depan umum sebagai tunangan Lin Zongyi hanya untuk melindungi Feng Xiqian? Nona Han, kamu juga terjerat, kan? Nona Yin, kekuasaan dan keinginan, itu permainan orang kaya seperti kalian. Aku tidak mampu main, dan tidak mau main. Aku ingin mengakhiri kerjasama kita. Kamu mau keluar? Han Qing, mana semua to you? Kamu dan Feng Xiqian sudah lama bercerai, kan? Kamu sudah tahu? Kalian berdua siapa yang menipu siapa? Aku tidak peduli. Tapi tolong jangan menipuku lagi. Nona Han, kamu sebutkan harganya. Berapa yang kamu mau? 10 kali, 100 kali, aku berikan. Katakan alasannya padaku. Aku sudah berjanji pada Wei Jun. Aku harus membantunya. Menggulingkan Feng Xiqian. Harus membuatnya mengambil alih Huajing. Kalau tidak, dia akan meninggalkanku. Aku sangat mencintainya, Han King. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Aku mohon, bantu aku untuk terakhir kalinya. Terakhir kalinya, oke? Kalau tidak, aku akan memasukkanmu dan ayahmu ke penjara. Setiap orang harus membayar untuk apa yang dilakukannya. Kamu, aku juga. Jika Nona Yin bersikeras sampai di sini, maka aku tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Kerja sama kita selesai. Kamu kembali. Nona Yin, kamu dan aku sama-sama tenggelam dalam situasi ini. Hampir lupa diri sendiri. Han Qing. Buka pintu. Lin Zongyi tidak tulus padamu. Kalau bukan karena kepentingan, dia tidak akan ikut main sandiwara itu. Kalau begitu, apakah Tuan Feng tulus? Saat kakek Yin memfitnahku, kamu tidak membela diri, tidak marah, apa yang kamu pikirkan? Sekarang malah datang menyalahkanku. Tidakkah kamu merasa agak keterlaluan? Han King. Aku tahu kamu dikirim Yin Yi ke sisiku. Tapi aku tetap membiarkanmu di sini. Aku tahu kamu hanya ingin memanfaatkanku. Untuk lepas dari hubungan dengan ini. Tapi aku tetap membiarkanmu memanfaatkanku. Menurutmu, atas dasar apa? Feng Xiqian. Jangan lupa, kita hanya hubungan kerja sama. Kamu harus percaya padaku. Sekarang kamu juga hanya bisa percaya padaku. Aku datang hari ini untuk memberitahumu. Aku dan Yin Yi sudah lama bercerai. Kakek Yin ingin memanfaatkanmu. Mengancamku untuk rujuk dengan Yin Yi. Awalnya aku ingin memanfaatkan kesempatan hari ini. Mengumumkan hubunganku dengan Yin Yi. Tapi aku tidak menyangka, Lin Zongyi tiba-tiba muncul dan ikut campur. Mengacaukan rencanaku. Han King.
Aku sudah menunjukkan semua kartuku padamu. Aku sudah tahu sejak lama. Tapi kamu tidak pernah percaya padaku. Dari awal sampai akhir, kita hanya saling memanfaatkan. Aku yang tidak memberitahumu sejak awal. Itu salahku. Aku tidak akan melakukannya lagi. Tuan Feng. Sekarang kamu sendiri terjebak, sulit menyelamatkan diri. Bagaimana bisa menyelamatkanku? Lebih baik luangkan waktu untuk berpikir baik-baik. Aku akan menjalani hidupku sendiri. Tuan Feng. Sudah larut. Pulang dan istirahatlah. Han King. Kamu terhadapku. Tidak pernah ada sedikit pun ketulusan? Tuan Feng, kamu adalah klien saya. Terhadap klien, saya tidak pernah punya ketulusan sedikit pun. No matter how Saya pernah janji padamu sebelumnya. foundation Membantu kamu lepas dari kendali ini. Saya sudah lakukan. Inikah yang kamu inginkan? Ya, Kamu bohong padaku, kan? Kamu tidak berkata jujur, kan? Benarkah ini yang kamu inginkan? ya. Baik. Jaga dirimu baik-baik. right now. I'd like to kiss you one more time. Saya tidak pernah kehilangan prinsip demi uang. Tapi saat ini, saya malah berharap saya hanya cinta uang. No matter Karena hanya cinta uang, tidak akan pernah kehilangan kendali. Tuan Feng, maafkan saya. Maafkan ketidakberdayaan saya. Halo. Saya sudah lakukan sesuai yang kamu katakan. Hubungan dengan Feng Xiqian sudah benar-benar berakhir. Saya akan menepati janji. Meninggalkan Huajing. Lepaskan ayah saya.
Bos Yin, kalau ada masalah, saya akan beritahu kamu. Han Qing, jangan kira kamu pergi, saya tidak bisa menghancurkanmu. Kalau saya tidak dapat yang saya mau, kamu juga jangan harap bisa enak. Ayah, kamu gimana? Kalau tidak mau diancam lagi seperti hari ini, dengarkan saya. Jangan judi lagi. Han Qing, kamu berhenti. Mau kemana? Belum syuting kamu. Iya, mau kemana? Dulu kamu hancurkan urusan saya. Sekarang kamu sudah tidak ada pelindung, jatuh ke tangan saya. Lihat bagaimana kamu bisa sombong. Ayo semua, ini dia. Hanya melayani orang kaya, ini dia yang ilegal menguntit saya. Membuat-buat fakta, memfitnah saya sebagai selingkuhan. Ini dia, ingat wajah ini. Orang seperti dia adalah penipu. Tolong perhatikan, kita lagi siaran langsung. Semua lihat baik-baik wajahnya, iya. Demi uang, apapun bisa dilakukan. Han Qing, tanpa Feng Xiqian, kamu bukan apa-apa. Teman-teman, lihat baik-baik. Penipu wanita ini harus diekspos, betul sekali. Dia benar-benar penipu. Bagaimana progres rencana akuisisi, menantu ipar? Bos Lin. Kamu lebih baik urusi dirimu sendiri dulu saja. Asisten Han memang punya pandangan yang bagus. Dia tahu Hua Jing tidak bisa diandalkan, lalu datang padaku untuk jadi wanitaku. Itulah pilihan yang benar, kan? Coba kamu dekati Han King sekali lagi lihat. Apakah wanita itu sangat penting untukmu? Kalau dipikir-pikir juga betul, gara-gara seorang wanita sampai bikin kacau segalanya. Sudah punya putri keluarga Yin, masih menginginkan wanita lain. Berani sekali kamu menyalahkan kakak iparku, berapa banyak nyawamu yang kamu punya? Untungnya asisten Han adalah orang yang pintar. Dia tahu kamu cuma memanfaatkannya saja. Paman, kamu lebih baik urusi dulu masalah perusahaanmu sendiri yang berantakan itu. Saya harap beberapa hari lagi kamu masih bisa bersikap seperti hari ini. Sombong dan menguasai segalanya. Ayo kita pergi. Direktur Feng sudah menemukan asisten Han. Sepertinya dia dalam masalah, cepat kemari Pak. Apa? Ya ini dia, semuanya lihat dengan jelas baik-baik. Ayo, maju. Kalian lihat dirimu sendiri. Pekerjaan saya Han King adalah membantu pihak yang dikhianati dalam pernikahan. Dalam batas yang tidak melanggar hukum negara. Untuk melindungi hak dan kepentingan mereka. Di sini saya Han King bersumpah. Saya tidak pernah melakukan hal yang melanggar hukum. Tapi bagaimana dengan kalian? Apakah kalian berani bersumpah? Apakah kalian tidak pernah merusak pernikahan orang lain? Han Qing, kalau begitu, bagaimana dengan kamu yang merusak pernikahan Direktur Feng dari grup Hua Jing? Lalu diusir keluar dari Hua Jing, bagaimana itu bisa dijelaskan? Han Qing, tanpa Feng Xiqian, kulihat bagaimana kamu bisa masih sombong lagi. Siapa yang bilang asisten Han diusir keluar dari Hua Jing? Dia tidak cat? Memang dia sudah mengajukan surat pengunduran diri kepadaku. Tapi saya tidak menyetujuinya. Jadi dia masih orang saya. Siapa dia ini? Apa? Masih mau merekam lagi? Tidak mengerti perkataannya? Cepat-cepat pergi dari sini. Ayo pergi keluar.
Gak ada yang mau dikatakan? Bukannya udah semua dibicarakan? Kenapa? Aku takut kamu diganggu. Kenapa? Siapapun yang ganggu aku, kamu akan lindungin aku? Siapapun yang ganggu kamu, aku akan lindungin kamu. Atas nama apa? Bagaimana kalau Nyonya Feng? Kamu bercanda ya? Maaf, Feng Xiqian. Aku nggak punya pilihan dan nggak bisa milih. Direktur Feng. Buat bantu asisten Han ambil kontrak itu. Dan lakukan transaksi kayak gitu sama Tuayin. Worth it nggak sih? Yang bapak suruh aku atur udah beres. Kali ini dia bakal kelabakan. Ji Wei Jun bakal masak penjara. Kamu nggak ngapa-ngapain? Siapapun yang ganggu kamu, aku akan lindungin kamu. Atas nama apa? Bagaimana kalau Nyonya Feng? Kamu bercanda ya? Di depan urusan bertahan hidup, cinta itu selalu hal yang paling lemah. Aku nggak pernah nyesal ketemu kamu. Tapi kali ini, benar-benar sampai jumpa, Feng Xiqian. Halo Hanking, kenapa sih? Kamu jadi trending di kota kita. Trending apa? Ada beberapa, cepetan lihat. Butuh bantuan hubungi aku. Cepetan. Hanking, Dan Yin Yi? Apa ini nggak bertentangan sama tujuan awal kamu sebagai penyelamat pernikahan? Kamu harus sebagai penyelamat pernikahan. Tolong jelasin, kamu selamatin korban atau selamatin selingkuhan? Mir, Jawab dong, jangan difoto. ikut aku, mundur jangan difoto, mundur. Tolong terima wawancara, jangan difoto, mundur. Mundur. Nggak apa-apa? Alamat IP dalangnya udah aku lacak. Siapa? Bilang dong. Dia. Han King, kali ini kau yang berutang padaku. Terima kasih.
Cepat sekali kau menemukanku. Hubungan kita sudah berakhir. Tak bisakah kau melepaskanku? Han Qing. Semua ini konsekuensi perbuatanmu. Ji Weijun ditangkap. Ini ulah Feng Xiqian. Tidak. Aku salah memintamu datang, dari awal sudah salah besar. Dasar perempuan licik. Kau benar-benar gila. Saham keluarga ini sudah diberikan ke Feng Xiqian. Mengapa dia masih tak mau melepaskanku? Membuatku menjadi Nyonya Feng hanya nama saja sudah cukup. Sekarang bahkan orang yang kucintai harus dibunuh? Aku tak tahu segalanya akan berkembang seperti ini. Kau benar-benar tak tahu. Atau pura-pura bodoh? Feng Xiqian jatuh cinta padamu. Kumohon. Batalkan kontrak antara Yini dan Han King. Aku tahu Bapak bisa melakukannya. Sirah APA? Aku akan tetap tinggal di grup Wajing. Menjadi boneka dan algojo Bapak. Soal rujuk kembali. Sama sekali tidak mungkin. Hanya untuk wanita itu. Dan juga untuk diriku sendiri. Apa yang kau lakukan? Akan kubunuh kau. Lepaskan aku, lepaskan. Aku peringatkan kau. Han King adalah wanitaku. Berani-beraninya kau sentuh dia. Kau cabut nyawamu. Kembali. Enya kau dari sini.